Bapak Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Bapak cek dari dulu ya. Oke, yang pertama Abdul Aziz, Ahmad, alias Zerani, Ayu Mahfiro, Ayu Rizka, Berlin, Faris, Adil Lebaran, Naila, Naisada, Novanika, Octavia, Ririn Juniati, Anissa, oke, Putri, Siti Nurjana, Syarani, Widwatila, Sena Nurwati, Asri Mandini. Oke, yang berangkat cuma satu ya, Anissa dan itu izin. Oke, terima kasih atas kehadirannya buat teman-teman semua. Oke, yang selanjutnya bisa cek sekeliling kalian. Karena kalian ada sama atau kotoran nanti bisa disimpan terlebih dahulu. Oke, yang selanjutnya kita lanjut ke kesepakatan kelas. Yang pertama itu datang ke kelas tepat waktu. Kemudian yang kedua dipersilakan bertanya atau berpendapat setelah dipersilakan oleh guru. Kemudian fokus dalam mengikuti pembelajaran, menjaga kebersihan dan kerapihan kelas. Dan yang terakhir dilarang menggunakan ponsel kecuali telah diisikan oleh guru. Apakah untuk kesepakatan kelas ini disepakati? Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya buat hari ini kita akan belajar bersama-sama menggunakan model TPS. Apa itu TPS? TPS itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu tahap ting, yaitu guru memberikan suatu permasalahan lalu dikaitkan dengan materi dan guru meminta peserta didik untuk memikirkan jawaban secara mandiri. Kemudian tahap yang kedua itu pair atau berpasangan, yaitu guru meminta peserta didik untuk berpasangan dengan teman terdekat atau teman sebangkunya. Kemudian tahap yang terakhir share atau berbagi, yaitu guru meminta pasangan untuk berbagi hasil diskusinya kepada seluruh teman sekelasnya. Oke, selanjutnya kita akan membacakan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama peserta didik menunjukkan unsur-unsur pembentuk polinomial seperti koefisien, variabel, konstanta, dan derajat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat berkolaborasi dalam memahami definisi dari polinomial dan mengkonsepkan bentuk umum polinomial dengan kreativitas siswa. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mampu memecahkan nilai dari polinomial menggunakan substitusi untuk x tertentu. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menganalisis operasi penjumlahan dan pengurangan polinomial. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu mengatur pembagian job text secara kolaboratif. Oke. Kemudian ada asesmen diagnostik kognitif. Anak-anak bisa tolong siapkan satu lembar kertas untuk mengerjakan asesmen yang ada di sini. Bapak beri waktu sekitar 5 menit. Oke, semuanya udah? Sudah. Bisa dikumpulkan terlebih dahulu. Oke, Bapak koreksi dulu ya. Oke, dari hasil asesmen ini sepertinya teman-teman itu sudah siap buat belajar bareng tentang apa itu polinomial dan tentang operasi penjumlahan dan pengurangannya. Kemudian kita langsung lanjut ke materinya. Yang pertama itu ada pengertian polinomial adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri dari banyak suku dan muat variabel yang memiliki pangkat berupa bilangan bulat positif. Untuk bentuk umumnya bisa lihat di sini teman-teman. Kemudian untuk AN di sini itu yang di sini itu yaitu bilangan atau bilangan real atau biasa disebut koefisien. Kemudian A0 yang di sini itu disebut konstanta. Kemudian N yang di sini itu adalah pangkat tertinggi dari suatu polinomial atau bisa disebut derajat polinomial. Kemudian selanjutnya nilai dari polinomial. Karena suatu polinomial mengandung variabel, maka suatu bentuk suku banyak bisa dinyatakan dalam bentuk suatu fungsi. Misalnya 3 x pangkat 4 ini 2 x pangkat 3 plus x kuadrat plus 5x min 7 itu dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi yang seperti ini. Kemudian kita lanjut. Di sini ada contoh, misalkan ini fungsi fx kita substitusikan untuk x sama dengan 2. Untuk selanjutnya sama dengan f2 sama dengan 3 kali 4 akar pangkat 4 dikurangi 2 kali 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 5 kali 2 min 7.
itu sama dengan 48 15 plus 4 plus 10 min 7 sama dengan 39. Sampai sini paham teman-teman semua? Oke, selanjutnya Bapak lanjut ke operasi penjumlahan dan pengurangan, yaitu bisa dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku sejenis yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Contohnya, di sini ada polinomial x sama dengan 3x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 2x min 4. Kemudian polinomial qx sama dengan min 2x pangkat 4 plus x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 3x plus 3 itu kita disuruh menjumlahkan antara polinomial px dan polinomial qx. Untuk mengerjakan soal yang di sini Bapak ada media bantu. Siapa di sini yang mau bantu Bapak buat memperagakan media belajar ini? Oke, Mas Jen, satu lagi, Oke, Mbak Zara boleh masuk ke depan. Untuk mengerjakan soal yang ini, langkah yang pertama itu kita bisa memisalkan. Yang pertama di sini ada banyak bentuk dari itu ya. Yang pertama itu ada bentuk bintang. Bentuk bintang ini teman-teman itu melambangkan x pangkat 4, dan untuk warnanya sendiri itu ada warna pink dan warna hijau. Untuk pink sendiri itu melambangkan positif dan hijau itu negatif. Oke, kita langsung praktekkan ya. Yang di sini persamaan pertama 3x pangkat 4, berarti kita ambil 3 bintang yang berwarna oke. Ya, terus 2x pangkat 3, berarti kita ambil kotak berwarna apa? Ya, oke. Terus min 4x kuadrat, berarti kita ambil bentuk bulat warna hijau. Oke. Kemudian plus 2x, berarti kita ambil apa anak-anak? Segitiga yang warna apa? Oke, terus selanjutnya negatif 4, berarti kita ambil yang love atau bentuk hati dan berwarna hijau. Oke, itu persamaan yang pertama ya. Kemudian persamaan yang kedua. Oke, kemudian persamaan yang kedua ada negatif 2x pangkat 4, berarti kita ambil bintang yang berwarna hijau dari jumlah 2. Oke, di sini ya. Oke, yang ini terus. Persamaan yang kedua, ambil 2 bintang yang berwarna hijau sebanyak 2. Oke, kemudian plus x pangkat 3, berarti ambil kotak berwarna pink. Oke, kemudian 3x kuadrat, ambil lingkaran berwarna pink sebanyak 3. Oke, selanjutnya min 3x, ambil 3 hijau. Terus yang terakhir itu 3 plus 3, berarti ambil log sebanyak 3 berwarna pink. Oke. Oke, persamaan yang pertama ini bintang. Oke, selanjutnya kita kelompokkan ya teman-teman, yang bentuknya bintang dengan bintang di sini. Ini masuk operasikan aja ya. Tadi 3 bintang diambil 2 bintang, hasilnya berapa? 1 ya. Oke. Terus yang berkotak mana? Tadi jadi 3 ini ya teman-teman. Oke. Terus yang lingkaran ada 3 lingkaran dikurangi 2. Ada 4 ini. Ada 4 lingkaran. Tadi sisa 1 ya. Hijau. Oke. Terus yang segitiga ada berapa segitiga? Ada 2 segitiga. Ini ada 3 segitiga tambah 2 segitiga, berarti sisa 1 segitiga. Oke. Terus yang terakhir bentuk log. Itu ada 3 bentuk log. Kemudian ada 4 ditambah 3, ada 4 dikurangi 3, sisa 1. Oke. Berarti hasil dari penjumlahan ini yaitu 1 bintang, berarti apa? X pangkat 4 terus plus 3x pangkat 3 terus min x kuadrat
selanjutnya ada asesmen formatif. Bisa siapkan 1 lembar kertas untuk mengerjakan asesmen ini. Oke, Bapak kasih waktu sekitar 5 menit. Oke, semuanya udah, anak-anak? Oke, bisa dikumpulkan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Tuh, selanjutnya ada tugas ya buat pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang operasi perkalian dan pembagian polinomial. Dan untuk tugasnya anak-anak bisa carikan terlebih dahulu tentang materi yang ada tentang operasi perkalian dan pembagian polinomial. Kemudian nanti dipelajari juga karena ini menyangkut tentang pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya. Kemudian Bapak ada lembar refleksi ini nanti buat anak-anak ya. Kayak ini refleksinya. Bisa diisi terlebih dahulu. Oke. Oke, lembar refleksinya simpan terlebih dahulu ya. Bapak akan memberikan LKPD yang akan teman-teman itu kerjakan. Kerjakan individu terlebih dahulu ya, karena kita akan menggunakan model TPS. Oke, semuanya udah? Kita lanjut ke tahap kayak kata berpasangan. Kemudian teman-teman cari pasangan di teman dekatnya atau teman sebangkunya. Buat belajar sama kalian, ya pasangan ya. Oke, udah semuanya ini kelompoknya. Oke, kemudian Bapak minta satu pasangan buat maju mempresentasikan yang apa ya, yang satu soal nomor 1 itu. Bapak minta ke Mas Aziz sama Mbak Putri buat maju mempresentasikan. Nomor 1 aja Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawaban nomor 1, derajat polinomialnya ada 4. Koefisiennya ada 3, pasangannya 60. Oke, terima kasih. Ini udah sama semua jawabannya. Sama. Jangan beri tepuk tangan dulu. Kami hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, tadi lembar refleksinya ada di anak-anak semua ya. Ya. Mau minta Mas Faris. Itu refleksinya apa? Buat pembelajaran hari ini. Perasaannya senang Pak, Oke, karena itu kenapa? Kira-kira? terutama pas diskusi tadi ya Pak, itu Oh, yang berpasangan itu. teman Ya. bangku saya itu Ya. bisa diajak kerjasama. Oh. Oke, bisa dikumpulkan terlebih dahulu lembar refleksi tadi yang dikerjain ya teman-teman. Oke. Oke, terima kasih. Kemudian kesimpulan buat siapa Mbak Nabila bisa bacakan kesimpulan yang pertama. Polinomial adalah suatu bentukan gambar yang terdiri dari banyak suku dan memuat variabel yang memiliki pangkat berupa bilangan bulat positif. Oke, kemudian nomor 9 orang itu udah pada tahu semua tadi kan, seperti yang bisa Bapak jelaskan gitu. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pengalian dan pembagian polinomial. Untuk pembelajaran pada kali ini Bapak cukupkan, kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.